Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darwis. Saya akan menjelaskan suatu peradaban Islam terkait hukum ekonomi syariah yang berjudul dan tentang zakat. Yang mana zakat itu saya akan menjelaskan dari pada zaman Rasulullah sudah berdiri sampai sekarang. Jadi yang pertama itu pada masa Rasulullah SAW, terkait penerima zakat atau terkait dengan zakat itu mempunyai suatu kebijakan pada masa Rasulullah. Yang pertama itu Rasulullah mempunyai suatu kebijakan terkait kewajiban membayar zakat. Jadi bagi seluruh umat Islam pada masa Rasulullah itu diharuskan untuk membayar zakat yang kata pertama, karena termasuk dari rukun Islam yang harus kita penuhi. Yang kedua itu telah ada dalam ayat Al-Quran, yaitu ayat At-Taubah surat At-Taubah ayat 60. Nah, kebijakan nomor 2 dari kebijakan Rasulullah terkait zakat itu nisab zakat atau bisa dikatakan dengan perhitungan dan pengumpulan zakat. Rasulullah telah mengukur atau mengukur terkait nisab yang harus kita keluarkan, yaitu zakat mal atau zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Rasulullah telah menjelaskan secara terperinci bahwasanya ketika ingin mengeluarkan zakat ini atau zakat itu, maka harus mengeluarkan seperti ini. Nah, terus dilanjut dengan kebijakan Rasulullah yang ketiga, yaitu distribusi zakat atau bisa dikatakan dengan disebut dengan pengembalian atau pemberian satu zakat kepada orang yang berhak, yang mana pada distribusi zakat ini telah tersusun ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Jadi dari 8 golongan atau 7 golongan itu harus kita penuhi atau harus kita laksanakan ketika ada satu orang yang berhak yang harus kita menerima dari salah satunya, yaitu orang miskin, maka kita harus mengeluarkan zakat kepada orang miskin. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka pemimpin atau khalifah pada masanya itu diganti Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat terdekatnya Rasulullah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ketika memimpin suatu wilayahnya dalam penerimaan zakat atau dalam suatu pelaksanaan zakat itu mempunyai suatu kebijakan-kebijakan tertentu terkait zakat tersendiri. Yang pertama itu penegakan wajibnya zakat. Jadi bagi Abu Bakar As-Siddiq, zakat tersebut itu sangatlah diwajibkan bagi seluruh umat Islam untuk mengeluarkan atau menyalurkan zakatnya kepada orang yang berhak. Karena Abu Bakar As-Siddiq pernah mendengar suatu riwayat dari Rasulullah, yang mana Rasulullah itu pernah mengatakan orang yang telah memenuhi suatu syarat dan ketentuan dari zakat, maka ia harus mengeluarkannya bagi orang yang untuk mengeluarkannya dan memberikan kepada orang yang berhak. Sehingga tanggapan dari Abu Bakar As-Siddiq terkait zakat itu sangatlah wajib untuk dikeluarkan. Yang kedua itu pembangkang zakat. Nah, yang pertama kebijakannya itu terkait dengan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mengeluarkan zakat. Maka kebijakan yang kedua itu ada yang dinamakan dengan pembangkang zakat. Ini adalah kebijakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ada satu orang atau satu golongan yang ingin membangkang atau menolak atau tidak membayar satu zakat, entah itu zakat fitrah atau zakat mal, maka bagi Abu Bakar As-Siddiq akan memerangi atau membunuh bagi orang yang tidak akan mengeluarkannya. Yang ketiga yaitu pengeluaran zakat. Abu Bakar menunjuk penugas atau bisa disebut dengan amil zakat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat
Mereka bertanggung jawab untuk memastikan zakat didistribusikan kepada golongan yang berhak seperti kaum fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang sedang dalam perjalanan atau bisa disebut dengan musafir. Yang terakhir itu adalah zakat sebagai sumber penerimaan negara. Maksudnya pada kebijakan yang terakhir ini Abu Bakar telah menetapkan pada kebijakan yang nomor 4, yaitu zakat sebagai sumber penerimaan negara, yang mana zakat dianggap sebagai salah satu sumber penerimaan negara penting yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial. Khalifah Umar bin Khattab yang menggantikan posisi Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Umar bin Khattab ini mempunyai suatu sistem atau suatu kebijakan tersendiri terkait zakat pada masanya. Kebijakan dari Umar bin Khattab mempunyai suatu kebijakan yang sedikit saja yang didapatkan oleh Umar bin Khattab. Yang pertama, pengelolaan zakat yang terstruktur. Umar mendirikan kantor khusus untuk mengelola dana zakat dan mengawasi distribusinya serta memperkenalkan konsep Baitul Mal sebagai kas negara yang bertanggung jawab atas dana umum termasuk zakat. Yang kedua itu kebijakan zakat dari Umar bin Khattab adalah pengembangan sistem administrasi. Umar bin Khattab mengembangkan sistem administrasi yang efektif untuk mengelola zakat dan Baitul Mal. Ia merujuk pada pengawal yang jujur dan amanah untuk mengelola keuangan negara. Yang terakhir itu memperhatikan zakat untuk mengurangi kemiskinan. Umar bin Khattab sangatlah memperhatikan betul kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, terutama bagi orang yang miskin. Untuk Umar berpendapat bahwa zakat harus diberikan kepada orang miskin sesuai kadar yang mencukupi, bukan sekedar untuk kelaparan. Jadi kebijakan yang terakhir ini dari Umar bin Khattab seakan-akan ia memprioritaskan orang miskin daripada orang-orang yang lain. Jadi bagi Umar bin Khattab itu sangatlah penting orang miskin. Dilanjut pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masanya ekonomi itu kan sangat pesat atau sangatlah makmur bagi Khalifah Umar bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan dikarenakan Khalifah tersebut atau Utsman bin Affan paham betul terhadap perekonomian pada masanya terhadap umatnya. Terkait tentang zakat, Utsman bin Affan itu mempunyai kebijakan tersendiri, yang salah satunya itu pengelola zakat yang efektif. Maksudnya Utsman bin Affan ini mempertahankan sistem pengelolaan zakat yang efektif yang telah digunakan oleh Abu Bakar Utsman bin Affan, yang telah digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ia merujuk penugas zakat yang jujur dan amanah untuk mengelola zakatnya. Yang kedua itu ada penggunaan dana zakat. Jadi dari kebijakan yang nomor 2 itu mempunyai satu kebijakan tersendiri, penggunaan dana zakat, maksudnya sisa dana yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan dan perbaikan Masjid Nabawi, dan menunjukkan transparansi dan orientasi pada kesejahteraan umat. Yang terakhir ada perluasan wilayah dan zakat. Jadi maksud dari perluasan wilayah zakat ini, Umar bin Affan itu pada masa Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin luas. Ia memastikan bahwa zakat dikumpulkan dan didistribusikan secara efektif dan di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Yang terakhir dari Khalifah Rasyidin yaitu Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib ini tidak ada satu perubahan sedikit pun atau tidak ada satu kebijakan, akan tapi hanya meneruskan kebijakan-kebijakan khalifah sebelumnya dari Abu Bakar, Umar dan Utsman, sehingga dari Ali ini hanya ada satu kebijakan atau meluruskan dari kebijakan sebelumnya. Yang pertama, ada suatu keadilan dan kesetaraan. Ali bin Abi Thalib melakukan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan zakat. Ia memastikan bahwa zakat didistribusikan secara adil dan merata kepada orang yang berhak. Yang kedua, ada integritas Baitul Mal. Ia menjaga dan melanjutkan sistem Baitul Mal yang telah ada serta memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Jadi dari Khulafaur Rasyidin ini terkait zakat mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan terkait zakat pada masa-masa yang akan datang. Poin yang terakhir yaitu masa Orde Baru sampai sekarang, di mana pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dari masa Orde Baru hingga sekarang. Pada masa Orde Baru, pengelolaan zakat mulai mendapat perhatian pemerintah meskipun belum ada undang-undang formal. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai lembaga amil zakat independen. Salah satu Orde Baru, lahirlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-undang ini mengatur pembentukan Badan Amil Zakat Nasional atau bisa disebut dengan Bansas, dan juga amil zakat atau bisa disebut dengan LAS, serta memberikan landasan hukum yang telah kuat untuk pengelolaan zakat di Indonesia. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan terkait peraduan Islam hukum ekonomi syariah yang berhubungan tentang zakat. Ketika ada kesalahan itu murni dari saya, yang mana manusia itu tidak luput dengan salah dan lupa. Ini Nasirul Mustaqim. Wassalamualaikum